adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti luar biasa kan? Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita nih. Sebelumnya kita akan doa dulu ya. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami ya Tuhan. Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, masih semangat kan memuji Tuhan? Semangat. Walaupun kita di rumah, kita harus selalu memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Masih semangat kan memuji Tuhannya? Semangat dong. Sebelumnya kita mau tes dulu nih. Masih ingat gak nih tesan kita? Laskar Iman pasti menang. Jesus, amin. Oke, kita mau nyanyi lagu kedua. Kita nyanyi lagu Kudaki-daki. Gerak semua ya teman-teman. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Yesus besertaku. Daki-daki. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di
Yesus. Terima kasih kami sudah beribadah ya Tuhan. Kiranya sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau pimpin, semoga kami bisa mengerti apa renungan untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajar kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu, dan biarlah kami mau menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah sangat baik kepada hidup kami, dan Engkau sudah memelihara hidup kami, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, apa kabarnya adik-adik? Pasti kalian luar biasa. Nah, walaupun untuk saat ini kita ibadah online, tapi kita harus tetap percaya kalau Tuhan selalu hadir di setiap hidup kita. Dimanapun kita berada, kita selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang Cici mau membawakan firman Tuhan, yaitu tentang pertumbuhan gereja mula-mula. Nah, apa sih Ci pertumbuhan gereja mula-mula itu? Nah, gereja mula-mula itu adalah ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, rasul-rasul yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menekankan dan mengajarkan kepada jemaatnya untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini Cici juga mau menceritakan firman Tuhan. Bagaimana jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus itu memiliki karakter yang baik. Nah, kalau kita berbicara tentang gereja, pasti kita selalu berpikir kalau gereja itu adalah bangunan yang kita setiap minggu ke gereja. Nah, tapi untuk saat ini kita nggak ke gereja dulu karena kita terhalang oleh wabah yang saat ini sedang kita alami, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus kalau wabah ini akan cepat berlalu sehingga kita bisa gereja kembali. Nah, adik-adik, gereja itu tidak hanya tentang bangunan saja, tapi gereja itu adalah kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menjadi gereja yang baik, dan bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang memiliki karakter yang baik? Nah, yang pertama Cici mau kasih poin. Nah, poinnya itu ada 7 adik-adik. Nah, ada 7 poin. Kalian catat ya adik-adik. Yang pertama itu adalah mengajarkan ketekunan. Pertumbuhan gereja mula-mula yaitu jemaatnya diajarkan tentang ketekunan. Ketekunan ketika kita menjadi jemaat, kita harus tekun. Kita harus tekun kepada pengajaran-pengajaran yang diberikan, seperti contohnya
dari guru-guru sekolah minggu kepada adik-adik. Nah, pengajarannya itu tentang firman Tuhan. Nah, kita harus tekun juga. Nah, tekun itu seperti apa, Ci? Nah, ketika kalian mau nih, kayak misalkan mau sesuatu, kalian tekun berdoa kepada Tuhan Yesus, kalian gak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan Yesus. Kalau kalian tekun dengan doa kalian tidak putus-putus doanya, kalian selalu tekun, nah pasti Tuhan Yesus akan selalu memberikan kalian yang terbaik. Karena kalau adik-adik tekun dalam doa, apa yang adik-adik inginkan pasti Tuhan Yesus selalu kabulkan, asalkan doa itu yang terbaik. Nah, terus poin kedua apa, Ci? Yang poin kedua adalah jemaat gereja mula-mula, yaitu diajarkan kesetiaan. Nah, kesetiaan itu, contohnya seperti ini. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dengerin ya adik-adik, ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, rasul-rasul yang percaya kepada Tuhan Yesus tetap percaya kepada Tuhan Yesus atau enggak? Mereka tetap percaya. Mereka tetap menanti-nantikan Tuhan Yesus juga. Nah, mereka tidak berpikir seperti ini. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, rasul-rasul itu meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak. Rasul-rasul justru lebih semangat mengajarkan kepada jemaat-jemaat gereja mula-mula, mengajarkan tentang ketekunan yang pertama, dan yang kedua adalah kesetiaan. Mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mereka tetap setia akan pengajarannya, akan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, begitu juga kepada kita adik-adik. Kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, yang poin ketiga adalah mengajarkan kesatuan. Nah, kita juga nih ajarkan kesatuan. Nah, kita juga nih kayak contohnya mengajarkan kesatuan. Adik-adik pasti rindu ya untuk gereja lagi, rindu untuk doa bersama-sama lagi di gereja. Terus kita juga rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus bersama-sama. Nah, itu adalah kesatuan kita sebagai jemaat Tuhan Yesus. Kita rindu untuk beribadah lagi. Nah, kita juga mau menjadi jemaat yang memiliki kesatuan. Nah, adik-adik juga harus tetap semangat, tidak boleh putus asa, oke? Nah, itu tadi poin ketiga. Yang poin keempat adalah kebajikan. Nah, kita juga mau menjadi jemaat yang memiliki kebajikan, jemaat yang memiliki karakter kebajikan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau menjadi jemaat Tuhan Yesus dan anak Tuhan Yesus yang penuh dengan kebajikan? Pasti kita semua mau memiliki karakter kebajikan, karena itu merupakan kasih mula-mula dari Tuhan Yesus. Ini yang kelima adalah disiplin. Nah, adik-adik, kalian bisa baca di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 10, yaitu Ananias dan Safira. Itu ketika Ananias dan istrinya menjual harta milik mereka dan mereka berbohong. Ketika mereka berbohong, apa yang terjadi? Mereka mati dan dikuburkan. Lalu semua jemaat ketakutan.
Nah, itu ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 11. Cici bacain ya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, kenapa kita harus disiplin? Itu ada alasannya. Yang pertama, untuk mendemonstrasikan kepada dunia kalau gereja tidak mentoleransi dosa. Yang kedua, memberi peringatan kepada anggota jemaat agar melawan dosa. Yang ketiga, untuk memulihkan yang sesat. Dan yang keempat, untuk mematuhi ajaran Alkitab. Kenapa kita harus disiplin? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita harus mematuhi ajaran yang sudah diajarkan kepada kita. Nah, itu adalah tentang disiplin. Kita mau belajar disiplin, kita mau menuruti ajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk poin yang keenam adalah penekanan iman pada setiap hari. Nah, rasul-rasul juga mengajarkan kepada jemaat untuk bertumbuh dalam iman, di mana mereka bertekun dan sehati. Mereka berkumpul setiap hari dalam bait Tuhan. Nah, di mana ketika jemaat Tuhan, mereka selalu berkumpul, mereka selalu sehati, bertekun seperti tadi Cici ajarkan kepada kalian di poin-poin yang tadi, di mana mereka selalu bertekun. Begitu juga adik-adik, kita harus tetap memiliki iman yang kuat. Nah, walaupun pada saat ini adik-adik hanya beribadah online, tapi adik-adik harus tetap memiliki iman yang kuat. Kalian harus beriman, berdoa, dan percaya bahwa wabah ini akan cepat berlalu. Nah, kita juga rindu untuk memiliki kesatuan, memiliki hati yang benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau gereja bersama-sama lagi karena kita rindu untuk datang lagi ke rumah Tuhan Yesus. Nah, kalian berdoa dan terus beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik kepada kehidupan kita. Nah, itu adalah poin yang keenam. Untuk poin yang ketujuh adalah komitmen. Nah, di mana rasul-rasul Tuhan, mereka mengajarkan kepada jemaat untuk memiliki komitmen. Nah, komitmen itu seperti apa sih? Nah, adik-adik, komitmen itu seperti ini nih. Ketika kalian sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalian tidak gampang tergoyahkan oleh hal apapun. Contohnya, ketika adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik imannya tidak mudah goyah. Komitmen adik-adik tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak akan pindah keyakinan kepada keyakinan yang lain. Walaupun adik-adik dipaksa untuk pindah keyakinan, tapi adik-adik tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tetap komitmen, tetap percaya akan pengajaran Tuhan Yesus. Adik-adik memiliki komitmen yang kuat, komitmen yang tidak mudah digoyahkan. Adik-adik tetap percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu menjadi Tuhan yang layak dipercaya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, karena Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan penyelamat hidup kita. Nah, kita mau komitmen bersama-sama untuk tidak. Dan firman Tuhan yang Cici sampaikan, dan itu adalah poin-poin penting yang kita harus belajar untuk bertumbuh di dalam gereja Tuhan.
Mari adik-adik kita mau akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati yang ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami mau menjadi jemaat Tuhan yang bertumbuh menjadi gereja Tuhan yang bertumbuh, yang hidup di dalam ajaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye. See you adik-adik.